dulu. Dari pakai mic Bu, nggak dengar. Dari mana? Kabupaten mana? Dari Kabupaten Jombang. Saya validator Pak. Mungkin kalau Pak Krisna biasanya saya sering repotin dengan PA ya. Nah, ini saya itu ceritanya validatornya ngelangkep. Saya juga validator tangkap. Jadi ketika saya buka, kalau saya mau memvalidasi untuk yang pengolahan, itu tidak muncul pengolahan, tapi munculnya tangkap. Terus itu saya harus bagaimana Pak? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya Pak. Kalau untuk desktop saya bisa masuk semua Pak. Kalau desktop ya, tapi untuk panjangnya tidak bisa. Yang belakang monggo, Pak siapa namanya? Dari mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulfan Bu dari Kabupaten Tuban. Ya, pertanyaan saya mungkin untuk Pak Erwan itu ya, terkait dengan login validator di aplikasi Satu Data. Itu setelah kita ngecek di data, itu di validator itu yang di input itu berasal dari 3 sumber Bu, sepertinya. Yang pertama dari teman-teman PPB terkait dengan indikator kinerjanya teman-teman PPB, kemudian ada yang diinput dari enumerator PTS, kemudian yang ketiga ini sepertinya dari UPI atau dari provinsi terkait yang UPI menengah besar itu. Jadi ini gabungan dari beberapa user yang input ke aplikasi Satu Data. Nah, seperti contoh di Tuban itu tiba-tiba muncul PT Kelola Minalaut. Itu padahal kita nggak pernah input itu, tapi tiba-tiba muncul. Nah, ya sama seperti yang di Kediri tadi kasusnya mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan itu ketika yang input itu teman-teman PPB Pak Erwan jauh. Karena saya juga kebetulan enumerator juga, kemarin ikut pelatihan di Alana 2 hari. Jadi kalau teman-teman enumerator itu kita input itu lengkap Pak, mulai bahan baku dan produksi itu kita masukkan lengkap. Tapi kalau teman-teman PPB itu masukkannya cuma di produksi saja, tanpa memasukkan bahan baku. Nilai bahan baku, jumlah bahan baku itu kosong. Jadi di data validator itu bahan bakunya nilainya 0. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana sebaiknya langkah-langkah validator, apakah itu divalidkan saja atau diabaikan, kita memvalidkan yang dari enumerator saja. Kalau kita memvalidkan yang dari enumerator saja itu nanti takutnya atau pasti itu ngefek ke jumlah produksi ya Pak ya. Karena kalau kita cuma memvalidkan data yang dari enumerator itu pasti nilainya akan sangat kecil. Jadi itu tidak mencerminkan jumlah produksi yang mendekati real, data real. Jadi mohon solusi Pak, karena sesuai dengan hasil diskusi kami dari teman-teman PPB yang sudah terlanjur input banyak dari Januari sampai September itu. Di awal dulu teman-teman PPB itu ketika input data PDS itu yang di bahan baku itu bisa diabaikan karena terkait dengan stok bulan lalu. Jadi mereka pasti inputnya dikosongi. Kalau di enumerator itu lengkap Pak. Jadi kita sebagai validator bagaimana langkah-langkah terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua mungkin ke Pak Krisna ini Pak, terkait dengan integrasi aplikasi Pak. Jadi di Tuban itu juga terutama di daerah ya, mungkin kami merasa kerepotan Pak. Jadi kita lebih nyaman punya aplikasi sendiri
dalam hal misal di Tuban itu kita punya aplikasi yang namanya Dilan, itu digitalisasi pendataan nelayan. Itu kenapa kita nggak pakai Kusuka saja? Karena kita kalau pakai Kusuka, kalau kita butuh data, misal data yang lengkap yang sesuai kita input dari teman-teman PPB terkait dengan NIK, jenis usaha, kemudian KTP yang kita upload, ternyata setelah kita masukkan ke aplikasi satu data itu, setelah kita download itu data yang kita harapkan itu tidak sesuai Pak. Jadi kita bisa butuh KTP yang sudah kita upload di aplikasi satu data itu kita nggak bisa dapatkan. Padahal suatu waktu kita itu butuh terkait misal ada bansos BBM, kita kan diminta data KTP. Kalau itu tidak kita dapatkan berarti kita kan istilahnya 2 kali kerja. Ya, mohon solusi Pak Krisna biar kita bisa akses semua data yang kita input di aplikasi satu data. Kemudian yang ketiga mungkin masukan untuk Budian di provinsi, karena ini pelatihan validator ini jalan 2 aplikasi Bu, jalan di web juga jalan di aplikasi Falnas. Jadi kalau bisa ini pelatihannya jangan cuma sehari Bu, ya kalau bisa seminggu atau 3 hari di tempat yang sejuk Bu, ya, biar kami pikirannya fresh Bu. Kalau kita Dari narasumber Pak Irwan dan Pak Krisna, ini ada pertanyaan, mungkin ini banyak menyangkut ke untuk yang Jombang Pak, ini ke Pak Krisna terkait video ini Ibu dari Jombang ini, dia merangkap validator tangkap, juga merangkap menjadi validator P3KP, Pak, pengolahan dan pemasaran. Pada waktu menginput data, ternyata yang masuk perikanan tangkap, untuk pengolahannya belum bisa masuk. Gimana? Apa ini akan ada pengaruh terkait nama seseorang itu terhadap aplikasi? Terus yang kedua dari Tuban ini. Dari Tuban ini yang ngambil untuk petugas penginput data ini ada 3 Pak. PBB, enumerator, sama Ibu ya. Nah, ternyata teman-teman yang diinput oleh PBB itu nggak lengkap. Dia hanya sampai bahan bakunya 0 gitu ya Pak ya. Tapi yang diinput enumerator ini lengkap, mulai produksi, bahan baku dan sebagainya. Apa ada kebijakan dari bahan data atau pusdatin ini yang diambil dari enumeratornya saja, PBB diabaikan. Terus ini kok bisa masuk UPI, gimana nih cara penginputannya? Terus yang selanjutnya, ini Pak, integrasi bisa enggak? Jadi Tuban itu ada aplikasi Dilan, dimasukkan dalam Kusuka sana bisa enggak? Terus yang provinsi, saya jawab dulu sebelum ke beliaunya. Pak, terima kasih. Berdoa saja ya. Untuk tahun depan berdoa saja. Kalau bisa 3 hari kita di Batu gitu. Ya, amin ya, amin. Kalau aku dan dia dengan Pak Krisna. Atau Pak Krisna dulu. Oke, silakan. Jadi untuk yang dari Jombang sebenarnya tidak apa-apa Bu. Untuk saya kurang tahu. Jadi kan Ibu gini merangkap ya validator. Kemudian ya, jadi perangkap validator itu sebenarnya kalau di aplikasi Falnas desktop itu tidak terpengaruh Bu, tidak masalah. Artinya kalau itu merangkap misalkan dari tangkap, budidaya, kemudian UPI juga, kemudian PRL juga jadi satu itu tidak masalah. Nah, ini saya kurang tahu nih Ibu tadi itu mungkin ya, karena di aplikasi Falnas desktop ketika membuka pertama itu kursor itu sudah langsung ke pelabuhan. Nah, itu mungkin langsung terlihat pelabuhan semua, tangkap semua. Nah, coba Ibu geser ke yang PDS. Nah, kalau yang di PDS mungkin iya kan, jadi kebuka semua itu langsung di pelabuhan. Ya, jadi langsung buka pelabuhan. Coba diklik di PDS. Ya, kalau memang belum bisa mungkin
setelah ini mungkin saya harus melihat dulu Bu, karena tidak bisa di Misalnya di sini kartu yang diusulkan itu langsung keluar kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan produk. Keluarnya nanti dibuka itu datanya hanya data tangkap semua. Di sini ini semua. baik. Ini Ibu ya untuk akses ke aplikasi Farnas Desktop atau satu data Bu ya? Yang apa Bu? Kalau desktopnya bisa. Oh bisa, desktop yang satu data ya? Yang satu datanya yang nggak bisa masuk. Yang Pusuka atau sampling? Yang usulkan juga sama nggak bisa. Baik, baik nanti mungkin saya mau izin ke tempat Ibu ya Bu ya setelah. Kemudian yang tadi dari Tuban, ya Pak, kalau untuk integrasi sih sebenarnya kalau nggak salah Bapak pernah bersurat ke saya Pak ya, saya yang terima waktu itu ya 2018 kalau nggak 2019 ya Pak ya. Pokoknya saya sebelum cuti tugas belajar itu. Jadi gini Pak, memang di aplikasi itu tidak bisa untuk mendownload KTP karena keterbatasan aplikasi. Namun kalau nggak salah dulu itu saya minta Bapak bersurat terus nanti akan kami berikan link khusus untuk KTP-nya Pak. Jadi terpisah gitu. Nah sehingga memang di aplikasi tidak ada, tapi bisa diminta secara bersurat karena memang aplikasinya terlalu berat nanti kalau harus mencantumkan KTP. Pertama itu, kedua untuk integrasi bisa Pak sebenarnya atau Bapak bersurat kembali Pak ya ke kami, nanti bisa kami tindak lanjut itu. Jadi integrasinya ya aplikasinya satu saja gitu. Jadi tidak perlu ada dua aplikasi. Kalaupun ada dua aplikasi, misalkan di tempat Bapak ada aplikasi yang perlu ada pusukannya, ya sudah, berarti Bapak minta ke kami di Pusdatin. Mungkin nanti akan kami laporkan juga bahwa ada dari kabupaten kota yang perlu satu bagian saja untuk di aplikasi di wilayahnya. Sehingga kami akan berikan API atau apalah bentuknya nanti yang itu bisa Bapak akses. Demikian mungkin Pak ya. Baik. Ya itu aja untuk selanjutnya Mas. Ya, tadi kalau untuk yang terkait data Bu ya, memang ada 3 sumber data Pak yang masuk Pak ya. Jadi sebenarnya kan kalau kenapa penyuluh masih bisa melakukan data sampling seperti itu, karena yang menjadi petugasnya numerator di tahun-tahun sebelumnya itu adalah petugas penyuluh Pak. Seperti itu, jadi petugas penyuluh itu mengambil data pusuka dan mengambil data produksi sampling. Ini yang di tahun sebelumnya Pak, mulai tahun 2001 ke bawah, 2001 ke bawah dan 2017 kalau nggak salah. Itu petugas penyuluh yang menjadi petugas enumerator. Nah, untuk saat ini di tahun 2021 yang menjadi petugas enumeratornya itu kita libatkan memang dari bidang. Jadi kalau historinya karena banyak masukan juga dari Bapak Ibu Dinas Kabupaten yang menyampaikan kalau penyuluh yang menjadi petugas enumerator kita langsung berkoordinasi dengan BRSDMKP itu di bidang kabupaten kota kesulitan untuk berkoordinasi terkait data sampling yang diambil. Seperti itu. Jadi terputus komunikasi atau datanya pun terputus. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu petugas validator kabupaten tidak bisa mengakses datanya. Terus jumlah terkait sampel yang diambilnya sudah sesuai atau belum, terlalu cukup kecil atau enggak. Seperti itu Pak ya. Nah, tetapi pas di tahun 2021 ini kita lakukan petugas enumerator dari bidang yang menjadi petugasnya. Petugas penyuluh ini akunnya masih aktif sebenarnya Pak. Jadi belum dia masih, tetapi di penyuluh itu dia hanya mempunyai target sebagai mengambil data pusuka. Maksud saya, dia penyuluh itu hanya mempunyai target untuk kinerjanya mereka untuk pendataan pusuka. Tetapi kalau sampling dia tidak mempunyai target. Yang punya target itu adalah petugas enumerator. Sebenarnya sih, saya rasa kalau memang penyuluh mengambil data sampling bulanan, saya rasa sih bagus ya. Karena kan banyak Bapak Ibu juga petugas enumerator yang kesulitan ataupun
sampelnya kurang, mungkin diambilnya seperti itu ya. Sampelnya kurang nih Pak, kita masih kekurangan atau kekurangan SDM atau lokasinya jauh seperti itu. Nah mungkin kalau memang penyuluh ini masih aktif untuk mengambil data ya saya rasa sih nggak masalah seperti itu Pak. Tetapi mungkin di cross check saja datanya dan kalau memang bisa dikoordinasikan dengan penyuluh itu silakan dikoordinasikan Pak. Mungkin kalau memang penyuluh mengambil data sampel yang di kecamatan A, nah nanti petugas enumerator mengambil di kecamatan B. Kalau ada kekurangan data yang diambil oleh penyuluh, mungkin bisa dibina Pak nantinya Pak. Mungkin mohon dilengkapi apa yang harus dilengkapi. Kalau data stok ikan di dalam kuesioner, memang dia bukan satu hal yang wajib sih Pak ya. Jadi bisa diisi nol, bisa tidak. Karena ada beberapa petugas enumerator yang kesulitan juga untuk mendapatkan data stok begitu dia melakukan wawancara dengan responden. Seperti itu. Itu ya Pak ya. Jadi mungkin saya rasa kalau memang bisa dilakukan entry datanya, divalidasi data dari penyuluh itu silakan aja Pak. Saya rasa sih satu hal yang bagus juga Pak, karena untuk melengkapi data sampel yang ada di Tuban seperti itu. Tapi mungkin dibina dan dikoordinasikan saja agar tidak responden yang diambil itu tidak double. Kemudian data yang diambil itu sudah lengkap sesuai dengan apa yang kita tentukan Pak. Seperti itu. Jadi mungkin dibina saja. Nah, kalau petugas data korporasi, memang korporasi itu melakukan pendataan secara mandiri seperti itu. Jadi di 2018 kita melakukan self reporting, jadi pendataan secara mandiri. Karena kan petugas enumerator yang kita libatkan, mau itu dari dinas, mau itu dari penyuluh, kita untuk mengambil data pelaku usaha, korporasi, PT, CV gitu ya, untuk didaftarkan Pusuka itu sangat sulit. Mereka tidak ada yang bisa untuk mengambil data Pusuka di korporasi. Akhirnya kita sama-sama dengan Pusdatin, dengan unit kerja menteri waktu itu, kemudian dengan karantina ikan, itu kita undang semua pelaku usaha yang ada 11 lokasi kalau nggak salah, ada di Jakarta, Jawa Timur, kemudian ada di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, itu kita undang satu-satu per masing-masing lokasi. Mereka petugas korporasi kita kasih akses username dan password satu data. Mereka melakukan pendataan sendiri untuk data pusukannya waktu itu di Jawa Timur, saya lupa di ruangan ini atau di UPT provinsi gitu untuk acara di 2018 di sini juga kalau nggak salah ada 2 tempat, sama di Banyuwangi Jawa Timur waktu itu. Jadi mereka kita akses satu data, mereka mendaftarkan perusahaannya untuk pusuka, kemudian mereka bisa melakukan update data sentimen sebenarnya. Jadi harapan kita kan dulu semua usaha itu untuk melakukan data ya, untuk mengisi data ke kita. Cara tugasnya enumerator kesulitan untuk mengambil data dari korporasi yang kita kasih akses. Jadi mereka petugas enumerator tidak harus datang ke perusahaan, nanti mereka sendiri yang mengisi datanya. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat saja Pak. Ini yang saya kasih. Sebenarnya kalau untuk data korporasi Pak, mungkin dilihat saja Pak ya. Ini kalau memang mereka rutin melakukan pengisian, tapi kalau memang statusnya valid, nanti kalau nggak salah pada saat melakukan kalkulasi agregat dia akan terhitung ke dalam UP skala mikro kecil. Kalau memang statusnya valid, tapi kalau dibiarkan aja Pak, jadi kalau saran saya kayaknya sih dibiarkan aja Pak ya, submit aja Pak. Jadi nanti Bapak pada saat melakukan kalkulasi agregat itu hanya yang data setting berstatus valid, seperti itu. Yang berstatus valid ya, yang berstatus valid itu nanti sudah harus dilakukan kalkulasi agregat dan bisa dilakukan penghitungan untuk agregat produksi data bulanannya semester 1 sampai dengan Desember ya, mungkin bisa dilakukan penghitungan. Mungkin itu Pak, mungkin itu Bu. Jadi memang ada tiga petugas, ada petugas penyuluh, petugas bidang, sama petugas korporasi. Seperti itu. Penyuluh saya rasa tinggal dibina saja Pak kalau memang dia ingin melakukan datanya Pak ya, melakukan pengambilan data. Kalau memang datanya saya rasa kalau memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya silakan divalidasi aja Pak. Itu untuk memperkaya data Bapak sebenarnya di kabupaten. Karena banyak yang nggak mau mengambil data untuk saat ini. Banyak juga petugas enumerator yang salah menafsirkan. Kalau kita itu kan ketentuan sampel yang diambil, kalau memang UP kurang dari 20 itu di data lengkap. Kalau 20 sampai dengan 100 minimum sampel yang diambil itu adalah 20 UP. Dan kalau lebih dari 100 maka harus diambil 20%-nya. Jadi kalau ada 200 atau 300 UP diambil 20%-nya. Nah ini kebanyakan enumerator yang mengambil data, wah hanya 20 saja, jadi minimum sampel yang diambil 20 ya cukup. Dia tidak mengambil lebih datanya.
Seperti itu. Jadi ini yang banyak jadi kendala juga di wilayah lain. Pak, saya udah ambil 20 UP, saya udah ambil 20 UP, seperti itu. Sebenarnya 20 itu adalah minimum sampel. Minimum sampel apabila populasinya kurang dari 100. Tapi kalau lebih dari 100, ya minimal 20% yang diambil. Seperti itu. Itu Pak, jadi kalau ada petugas penyuluh yang mengambil data, saya rasa tinggal dibina saja Pak dan dikoordinasikan untuk memperkaya data kita. Gitu ya. Mungkin bisa lanjut yang di paparan juga. Maaf Mas, kita lanjut lagi. Dikit lagi, boleh. Nah ini tampilannya di validasi data sampling. Ini Bapak Ibu, jadi nanti pilih menu pendataan, pilih menu validasi data sampling, tampilannya dia akan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada provinsi, kabupaten, kota, di situ ada nama UP, pelaku usahanya, dan ada update by. Nah update by ini adalah siapa yang melakukan entry data. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah petugas enumeratornya atau petugas penyuluh atau korporasi. Jadi update by ini yang tugasnya seperti itu. Ini petugas update by ini adalah petugas yang mengentry data di dalam aplikasi. Seperti itu. Kemudian di situ ada tipenya perorangan atau korporasi. Ini bisa dilihat juga. Kemudian kalau korporasi biasanya PT, TV itu sudah biasa, sudah pasti ketahuan ya. Seperti itu. Kemudian ada jenis kegiatan olahan. Itu ada 10 jenis kegiatan olahan yang untuk saat ini masih kita pakai di 2021. Kalau di 2023 nanti kita akan menyesuaikan di 13 jenis kegiatan olahan yang tadi Pak Wahyu disampaikan sesuai dengan Permen KP yang terbaru ya, Kemen KP ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada periode. Periode itu adalah bulan. Bulan. Kalau Bapak Ibu sudah pada masuk ke dalam aplikasi web, begitu Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi web, periode yang muncul itu biasanya bukan hanya tahun 2022 saja, tetapi ada 2019, 2020, 2021. Jadi Bapak Ibu harus klik, itu ada menu panah, yang panah ke bawah di atasnya, pilih yang di checklist yang tahun 2022 saja. Dari bulan Januari sampai dengan saat ini bulan Oktober. Jadi dipilih, diklik yang bulan tahun 2022 aja. Yang 2021 ke bawah itu tidak perlu. Jadi selain 2022 itu tidak perlu dilakukan validasi data. Seperti itu ya. Jadi dilihat. Kemudian yang harus dilihat itu adalah kalau di sini secara umum Bapak Ibu bisa melihat menu nilai bahan baku dan nilai produksi. Gitu. Jadi di tampilannya nilai bahan baku dan nilai produksi. Jadi harus dilihat itu kalau Bapak Ibu mau urutkan setiap nama pelaku usaha, bulan atau kenapa itu bisa diurutkan, diklik aja menu yang di atasnya tuh. Di nama UP-nya itu diklik, nanti dia akan otomatis urut. Seperti itu. Di menu periode diklik, pilih menu tahun 2022, dia akan otomatis memfilter sendiri. Seperti itu ya. Terus mau diklik bulan, itu pun juga akan muncul bulan, dia akan urut. Jadi silakan diklik aja. Kalau saya biasanya saya filter nama pelaku usahanya, saya klik dulu biar dia urut. Jadi nanti bisa kelihatan satu pelaku usaha itu, karena banyak, ada satu pelaku usaha misalnya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini bulan Januari bisa 3 kali dia ngambil data, bisa 3 kali di entry. Nah ini saya nggak tahu dari 3 kali data yang di entry biasanya yang benar hanya 1. Seperti itu, karena petugas enumerator begitu dia salah entry data, dia kan tidak bisa hapus, dia melakukan entry ulang. Jadi buat data yang tersebut. Harusnya kalau dia salah entry data langsung koordinasikan dengan validator. Saya salah melakukan entry data nih Ahmad Fauzi di bulan Februari, mohon diinvalidkan, begitu diinvalidkan baru bisa diperbaiki. Seperti itu. Jadi jangan kalau dihapus enumerator nggak bisa begitu sudah entry. Jadi dia entry lagi. Nah ini bisa 3 kali 4 kali bisa. Jadi diurutkan aja by nama, by nama pelaku usahanya, kemudian periodenya dipilih yang tahun 2022 saja. Seperti itu sudah. Kemudian bisa dilihat nilai bahan baku dan nilai produksi secara total. Ketentuannya kalau nilai bahan baku lebih besar daripada nilai produksi, dia invalid. Nilai bahan baku kalau lebih besar daripada nilai produksi, dia invalid. Atau nilai bahan baku sama dengan nilai produksi, dia juga invalid. Invalid itu dalam artian kita harus klarifikasi data, gitu ya.
Nah, kemudian kalau ada yang nol, baik itu dinilai bahan baku atau dinilai produksi atau dua-duanya nol, itu kita juga invalidkan datanya. Seperti itu. Jadi bahan baku lebih besar dari produksi, itu invalid. Karena secara logikanya suatu pelaku usaha rugi dia kalau nilai bahan baku lebih besar dari produksi. Itu ya. Sama kalau sama juga bahan baku 2 juta, produksi juga 2 juta nilainya, itu juga invalid. Seperti itu. Atau nol, jadi kita anggap data tidak akurat kalau nol, mohon untuk dilengkapi. Seperti itu. Kalau memang misalnya OUP tidak melakukan produksi Pak pada kita datang ke sana, seperti itu, dia tidak lakukan produksi, tapi dia jadi target sampel kita, harus kita ambil datanya. Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu, memang UP itu harusnya diambil tetap setiap bulannya, tidak boleh berubah. Tapi kalau memang ada perubahan statusnya, UP tidak produksi, gitu ya, bisa digantikan dengan UP yang lainnya. Tetapi dengan karakteristik pengolahan yang sama, di satu lokasi yang sama yang berdekatan, begitu ya. Kecamatan bisa di satu kecamatan yang sama, jenis kegiatan olahan, kalau memang penggaraman, sama-sama penggaraman. Dia untuk di bulan itu saja yang kita ambil, seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada saat menentukan responden harus benar-benar dipastikan bahwa unit tersebut aktif, rutin melakukan produksi secara bulanan, ya, continue datanya, seperti itu, gitu ya. Jadi itu yang harus dicek. Kalau kita klik lanjut lagi boleh. Nah, itu ada menu tambah. Yang paling kanan ada menu checklist dan tambah, kotak checklist dan tambah. Kalau kita klik yang menu tambah, itu dia akan muncul seperti ini. Total nilai bahan baku itu rinciannya adalah jenis ikan, volume bahan baku yang digunakan, dan harga bahan baku per kilogram. Jadi di sini contohnya Jambi, Kabupaten Kerinci, itu Agus Wita. Nama pelaku usahanya, jenis kegiatan olahannya apa? Pelumatan daging. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan nila. Volume bahan bakunya 30 kg, harga per kilogramnya 25.000. Ya kan? Dan produk yang dihasilkan, nilai produknya itu adalah pempek ikan, volumenya 75 kg dan harga jual per kilogramnya 80.000. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dari nilai bahan baku dan nilai produksi itu bisa kita lihat lagi data rincinya per jenis ikan, per produk, volumenya berapa, harganya berapa, seperti itu ya. Kalau nol berarti salah satu isian ini ada yang nol, entah bahan bakunya volumenya nol atau nilainya nol, seperti itu. Atau jenis ikannya itu yang tidak diisi, itu dia nggak akan bisa lanjut ya, seperti itu. Jadi kalau nol pasti ada yang nol, salah satu isiannya di sini. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan validasi data bulanan, secara cepat kita bisa melihat total nilai produksi dan total nilai volumenya, mana yang nol, mana yang bahan baku lebih besar, itu bisa langsung invalid. Invalidnya kita klarifikasi, mohon klarifikasi data pelaku usaha ini. Kenapa? Karena nilai bahan baku lebih besar dari nilai produksi, mohon penjelasannya, seperti itu. Kalau datanya nol, mungkin begitu kita klik invalid, mohon klarifikasi data, mohon lengkapi data. Dilihat di situ data produksi atau data bahan baku masih nol, mohon untuk dilengkapi, seperti itu. Jadi begitu sudah kita klik data ini, kita pilih menu valid atau invalid. Kalau invalid, Bapak Ibu harus menyampaikan alasan, memberikan catatan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Kesalahannya data nol, mohon untuk dilengkapi. Data nilai bahan baku lebih besar daripada nilai produksi, mohon klarifikasi data atau mohon diperbaiki. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Silakan. Silakan. Mohon izin Ibu, mohon izin Bapak, mohon izin bertanya. Saya Imas dari Kabupaten Tulungagung. Mohon izin bertanya, di aplikasi web saya itu tidak bisa membuka yang blog khusus dan juga validasi sampling. Terima kasih. Buka website. Dari kau. Ceritakan ini dulu, tadi Ibu kurang jelas terkait aplikasi ini. Iya, terkait validasi data sampling pengolahan ikan. Jadi yang kita lihat itu Bu adalah nilai bahan baku. Ya, nilai bahan baku saya ada catatan Excel-nya sih, belum saya masukkan ke sini. Nanti saya share juga ke Bu Christian kemudian ya. Jadi nilai bahan baku tidak boleh lebih besar dari nilai produksi.
Itu yang pertama. Yang kedua, nilai bahan baku juga tidak boleh sama dengan nilai produksi. Gitu, karena kan nilai bahan baku dan nilai produksi harus lebih besar. Karena pelaku usaha kalau memang melakukan usaha, ya ada keuntungan setiap bulannya. Seperti itu ya. Kemudian yang nol itu otomatis invalid juga. Nol, baik itu bahan bakunya nol, produksinya nol, atau dua-duanya nol, atau kosong, itu invalid. Seperti itu Bu. Ya, jadi invalid. Nah, kalau memang lebih besar, mungkin Bapak Ibu bisa lakukan validasi data terkait. Kita klik yang menu tambah ini Bu. Jadi kalau Ibu buka aplikasinya, diklik yang ada tanda tambah, itu bisa dilihat ada data jenis ikan, volume bahan baku, dan harga. Itu untuk nilai bahan baku. Jadi nilai bahan baku itu adalah perkalian dari antara volume bahan baku dan harga. Jadi kalau itu kan totalnya misalnya 750.000, karena bahan baku yang digunakan ikan nila sebanyak 30 kg dikali 25.000. 25.000 itu adalah harga bahan baku per kilogramnya. Ya, jadi totalnya 750.000. Nah, nilai produk yang dihasilkan itu adalah pempek ikan. Untuk volumenya 75 kilo. Dia ada peningkatan dari bahan baku 30 kg ikan menjadi 75 kilo. Mungkin nggak kalau untuk pelumatan? Kan ketambahan tepung. Nah, itu dia. Kalau pelumatan kemungkinan volume produk nanti akan meningkat karena ada penambahan tepung dan lainnya begitu ya. Bakso ikan pun juga begitu. Mungkin ikan yang digunakan hanya 10 kilo tapi produk yang dihasilkan bisa 20. Mungkin berbeda dengan penggaraman atau pengasapan. Dia biasanya susut. Ya, dari 30 kg yang digunakan bisa menjadi 20, bisa menjadi 15, karena kan buang isi perut, terus dijemur, kering, segala macamnya. Seperti itu. Tetapi yang pasti nilai jual lebih tinggi daripada nilai bahan baku. Seperti itu ya, Ibu ya. Jadi harus dilihat kalau memang ada, oh memang nilai produksi sudah lebih besar dari nilai bahan baku, tapi berapa selisihnya? Seperti itu. Oh kalau hanya 100.000 mungkin nggak? Kan seperti itu. Bahan baku yang digunakan 1 juta, terus produksi 1.100.000. Nah gitu. Jadi volume ini adalah volume yang diproduksi Bu ya, bukan volume yang dijual. Nanti diingatkan kepada enumerator adalah volume yang diproduksi. Kalau 30 kg ikan yang digunakan, hasilnya itu berapa? Bukan yang dijual dalam 1 bulan, tapi yang dihasilkan dalam 1 bulan. Seperti itu. Kalau saya nyampaikan kepada enumerator, kalau kesulitan untuk menghitung rata-rata per bulan, kita sendiri yang menghitung Bu harusnya Bu. Jadi petugas enumerator 1 kali siklus produksi berapa? 20 kilo Pak. Dalam 1 minggu berapa kali melakukan siklus produksi? 1 kali atau 2 kali dikalikan 1 bulan. Jadi kita kalau enumerator seperti itu Bu. Jadi kalau kita kesulitan dan dapat data secara dari responden, kita sendiri yang menghitung. Gitu. 1 siklus produksi 20 kilo. Kalau dalam 1 minggu dia 1 kali produksi dan dikalikan 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti 20 kilo dikali 4 minggu yaitu ada 80 kilo dia melakukan proses produksi dalam 1 bulan. Seperti itu bahan baku yang digunakan berapa? Berarti ini data untuk 1 bulan. Data untuk 1 bulan. Data untuk 1 bulan Bapak Ibu ini Ya, karena kan data ini kan bulanan ya. bulanan. Gitu. Jadi data bulanan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dihitung per tahun, tapi bulanan. Jadi setiap bulan wajib menginput data tersebut. Jadi Ada kalau pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi, jadi kalau saya sih cara cepatnya lihat dulu ini yang atas Bu, yang sebelum kita rinci ini kita lihat nilai-nilainya dulu. Kalau lihat 0,000 kita langsung klik, ini valid. Valid. Iya kan, ini valid kan. Atau juga perusahaan tersebut nggak ada. Nah itu Siapa tahu nggak ada. betul itu. Nah makanya itu kan pokoknya harapan kami kenapa enumerator dan validator itu kita tunjuk dari bidang Bu ya, berdasarkan usulan dari bidang biar terjalin komunikasi yang secara intensif ya, mudah Bapak Ibu petugas validator untuk melakukan koordinasi dengan enumerator. Seperti itu. Jadi kalau ada data yang tidak kurang logis atau kurang akurat menurut Bapak Ibu di validator, bisa langsung koordinasikan dengan enumerator yang di lapangan atau yang mengambil datanya. Jadi bisa langsung dikoordinasikan. Jadi tidak ada, wah enumeratornya tidak mau ngambil data, dia sulit untuk ini. Kalau memang tidak mau ngambil data, sudah jadi dirubah aja tugas enumeratornya. Bapak Ibu tinggal membuat surat usulan lagi perubahan data tugas enumerator. Seperti itu. Kalau memang tidak bisa bekerja sama enumeratornya. Gitu ya. Bisa jangan Pak. Kita kerja sama bareng ya Bapak Ibu ya.
Kita harus solid Iya betul. Seperti itu ya. demi Jawa Timur. Jadi itu berkoordinasi secara aktif, ya kan, secara intens dengan petugas enumeratornya. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Sang banyak pertanyaannya. Kuesioner di dalam aplikasi UP-nya. Gitu. Jadi petugas enumerator pada saat mengambil data dia mengisi data ini. Mengisi data ini dia dalam satu UP bisa lebih dari satu jenis kegiatan olahan di dalam aplikasinya. Dia bisa ngambil data. Jadi kalau petugas enumerator entry data Ahmad Fauzi, pengolahannya penangkapan ikan. Dia isi dulu data bahan baku, data produksinya, terus bisa mengisi lagi. Kalau memang dia sebagai dua jenis kegiatan olahan yang dimiliki oleh petugas respondennya, UP memiliki dua jenis olahan dan diikutukannya didaftarkan kedua jenis olahan ini, maka dua-dua datanya bisa diisi. Misalnya sebagai penggaraman dan pengasapan, ini bisa diisi. Tapi kalau dibutuhkannya hanya mengisi salah satu, yang diisi hanya penggaraman toh, pengasapannya nggak didaftarkan waktu kusuka, itu tidak akan bisa diisi data pengasapannya. Kalau memang mau, dia harus melakukan update data kusuka dulu, perubahan, usulkan untuk dia sebagai penggaraman, baru bisa diisi data penggaramannya. Lanjut lagi boleh? Ini data UPHPN, ini juga sama sebenarnya. Bapak Ibu pada saat mengisi data sampling bulanan divalidasi dilihat dari nilai produksi dan omsetnya. Tapi kalau di data UPHPN ini belum bisa detail secara detail seperti UP ya. Jadi dia hanya melihat total secara ininya aja, totalnya saja. Dan untuk saat ini sih kalau saya lihat masih minim untuk data UPHPN ini, masih minim sekali. Lanjut lagi boleh. Ini kuesioner UPHPN-nya tidak berbeda jauh dengan UB, tetapi di sini jenis kegiatan olahannya itu Singkatan apa Pak? UPHPN itu? oh, UPHPN itu sama dengan UPPN, Bu. Ini penanganan produk non konsumsi. Nah yang baru itu unit penanganan apa? Ya, unit penanganan Hasil produk non konsumsi. Hasil pengolahan non konsumsi ya. Oh, non pangan. apa itu Pak contohnya Pak? Sama saja dengan non konsumsi, Bu. Non pangan, iya. Kayak kerang gitu itu kan? Hah? Kayak Iya, keterangan tahu Bu. keterangan ya Bu Iya. ya. Jadi Bapak Ibu, Heeh. UPHPN itu UPHPN itu kan ada keterangan, mutiara, terus kayak sabun rumput laut kayak gitu-gitu Bu ya. Itu UPHPN, unit penanganan hasil produk non pangan. hasil pengolahan non pangan ya. Iya. Gitu. Kita lanjut lagi. Ini corporate, ini juga bisa dilihat tapi datanya kosong ya, karena petugas enumerator ini hanya fokus ke data UP dan UPHPN aja. Lanjut lagi. Ini untuk harga ikan, ini sebenarnya harga ikan ini juga bagus Bu. Ini kita ada harga ikan eceran, jenis ikan, terus ada volumenya dan harga per kilogramnya itu berapa, terus pasarnya di mana. Tapi data ini tidak terupdate Bu, karena ini bukan jadi satu konten yang petugas enumerator tadi ini Bu ya. Ini harga eceran, lanjut lagi. Ini harga grosir, ini mungkin hanya untuk gambaran aja Bapak Ibu kalau kita Ini diisi atau tidak namanya? petugas enumerator tidak mengisi. Tidak. Iya, kita pun jadi Bapak Ibu untuk harga tidak usah Tidak perlu. diisi. Iya. Ya, harga ikan nggak usah diisi. Iya, tidak usah Kita biasa dibayar. revisi nanti. Jadi yang difokuskan utama untuk saat ini adalah data UP dan data UPHPN. Tapi UPHPN biasanya masih banyak yang nol. Jadi fokus ke yang UP mikro aja. Seperti itu ya, data UP mikro. Lanjut lagi. Nah, ini kalkulasi agregat Bu. Ini. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian data di dalam aplikasi desktop, itu ya, tadi kan aplikasi web ya, sampling bulanan yang harus divalidasi. Begitu enumerator mengambil data, di entry ke dalam aplikasi, kemudian divalidasi oleh Bapak Ibu. Nah, sebelum melakukan pengisian data di aplikasi desktop, Bapak Ibu harus melakukan kalkulasi agregat. Ini jadi yang tadi Pak Wahyu disampaikan Bu. Sebenarnya kita bisa melihat data kalkulasi agregat per bulan Bu. Per bulan. Tapi ini tergantung dengan sampel yang diambilnya Bu.
seperti itu sampling yang diambil. Jadi kita pilih di situ periode dari bulan apa ke bulan apa gitu Bu ya. Itu kita bisa pilih periode. Bapak Ibu banyak yang sudah open kan ya kalau nggak salah lembar kerjanya ya di aplikasi desktop. Jadi sebelum mengisi harus melakukan kalkulasi ulang datanya dulu ya Bu ya. Dilakukan kalkulasi ulang karena kita nanti pada saat melakukan validasi kita di pusat pada saat memeriksa aplikasi desktop lembar kerja, kalau memang tidak ada menu kalkulasi sampling dari aplikasi web itu akan kita invalidkan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan kalkulasi terlebih dahulu. Seperti itu. Wajib itu Pak kalkulasi. Wajib kata Ibu. Wajib. Karena kan kita ini Bu ya, karena dulu itu banyak bidang itu kan atau apa validator kabupaten Bu ya 01 dia langsung mengisi data di dalam aplikasi desktop lembar kerja. Itu kadang ya datanya ada yang bagus, ada yang rusak juga Bu ya. Kalau kita tanya Pak ini sumber datanya mana? Nah mereka bingung. Ini sumber datanya mana Pak? Ya kan metode pendataannya seperti apa? Ini mereka bingung Bu. Jadi kita tidak tahu sumber datanya. Cuma bilang ini sumber data dari lapangan Pak. Ya kita tahu kan ini sumber data dari lapangan. Metodenya gimana Pak? Mereka yang jawab sensus. Tapi mungkin kaidah sensus yang sebenarnya itu seperti apa itu yang kurang dipahami juga. Gitu. Jadi kenapa harus dilakukan kalkulasi agregat? Ya kan? Dari aplikasi web. Ini biar kita tahu Bu, sumber datanya itu dari mana Bu. Seperti itu. Jadi sumber datanya itu yang memang benar data yang diambil oleh petugas enumerator data dengan ketentuan sampel yang diambil itu berapa persen, 20%, kriteria sampelnya seperti apa itu kan sudah jelas ya metodenya. Kemudian dari sampel data yang masuk kita lakukan kalkulasi agregat. Ini kita lakukan penghitungan. Inilah yang dimasukkan ke dalam aplikasi desktop. Kalau memang seandainya misalnya datanya kurang, ini gimana nih dari sampel yang masuk seperti itu Bu ya? Datanya ini kurang gimana? Kayaknya harus ditambahkan. Silakan ditambahkan saja datanya. Jadi di aplikasi desktop itu bisa untuk melakukan penambahan data secara langsung Bu. Tapi kalau saran kami untuk penambahan sampel dilakukan di aplikasi web terlebih dahulu. Jadi nanti setiap bulannya, ini kan sampai Desember data ini Bu, kita sajikan Bu ya. Setiap saat Bapak Ibu bisa melakukan kalkulasi data bulanan. Jadi ini misalnya sekarang bulan Oktober, begitu tanggal 1 November atau tanggal 5 November udah lewat 1 minggu ya, Bapak Ibu ingin melihat berapa sih data produksi untuk di bulan Oktober gitu ya, tinggal dilakukan kalkulasi, dilakukan validasi data terlebih dahulu ya bulan Oktober. Iya, yang merah. Jadi yang penting kita harus lakukan validasi bulanan yang terlebih dahulu yang tadi Bu. Begitu sudah kita pilih periode bulan, kita pilih provinsi, di situ ada kabupaten. Nah kemudian yang status ini kalau dipilih ada yang submit, invalid dan reject. Invalid ya dan valid. Nah kita pilih yang valid Bu, karena kalau yang invalid itu kan ada yang 00 gitu Bu ya, atau nilai bahan baku lebih besar dari produksi itu nanti akan masuk kalau kita pilih. Kalau yang submit belum kita lihat datanya seperti apa sudah kita masuk. Jadi yang statusnya valid saja. Begitu kita pilih, klik dia akan muncul seperti ini nanti Bu di aplikasi desktop. Mungkin diklik lanjut boleh. Kalau kita klik yang warna merah, Klik kalkulasi. nah, tampilannya akan seperti ini. Iya. Tampilannya akan seperti ini nanti. Di sini ada kabupaten kota, provinsi, kabupaten, jenis kegiatan olahan, itu ada periode Bu. Periode sesuai dengan yang kita pilih Bu. Januari, Februari, Maret gitu Bu ya. Ini periode sesuai dengan yang kita pilih. Ada N besar, ini populasi. Populasi ini masih sesuai dengan data Pusuka Bu. Gitu. Kemudian ada yang kecil itu adalah jumlah sampel yang diambil. Ada P itu adalah total produksi dari sampel. Jadi misalnya kita lihat yang paling atas itu apa? Kota Denpasar, pelumatan daging di bulan Januari itu ada 4 sampel yang diambil. Kemudian totalnya itu 450, mungkin dari 4 sampel yang 3 mungkin data produksinya 100 kg, yang keempat satu ini 50 kg. Jadi ini total secara keseluruhan Bu. Kalau PN itu adalah rata-rata. Jadi 450 dibagi 4. Iya, rata-rata dari P besar. Seperti itu. Agregat itu adalah perkalian antara N besar dengan PN. Seperti itu. Nah, ini dengan PN. Betul. Jadi data ini bisa langsung Bapak Ibu download
provinsi juga bisa Bu download Bu. Seperti itu Bu. Nah nanti tinggal N besarnya saja yang kita sesuaikan. Kita kan sudah ada data kesepakatan itu Bu ya, yang hasil Prapanas dulu Bu bulan April. Nah nanti tinggal disesuaikan dengan data itu. Karena di sini misalnya masa sampelnya 4 tapi populasinya 1 Bu, kan nggak mungkin. Kan sampel tidak boleh lebih dari populasi Bu ya. Kadang di aplikasi ini mungkin ada beberapa yang 0 nantinya Bu, N-nya tuh Bu. Iya. Itu nol. Berarti tidak ada pengambilan. Itu sebenarnya error dari aplikasinya. Nanti kalau seperti ini error dari aplikasi. Jadi begitu kalau kita ingin menghitung Bu ya, kita download ke dalam Excel, N besarnya kita sesuaikan dengan N besar kita Bu. Yang Excel Prapanas itu dia nanti tinggal kita kalikan ulang aja Bu agregatnya Bu. PN dikali N besar, PN kali N besar, seperti itu. Itu dia. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau memang melakukan validasi web bulanan secara rutin, petugas enumerator juga mengambil data secara rutin, Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan kalkulasi agregat setiap bulannya. Seperti itu. Ini Bu ya. Ya. Bisa lihat. Bapak Ibu dijelaskan oleh Pak Erwan bahwa setiap bulan panjenengan wajib melakukan kalkulasi produksi, kalkulasi data, kalkulasi validasi. Jadi hanya mengklik tanda merah tadi Bapak Ibu, supaya tahu hasilnya. Itu ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke. Nah kalau Ada yang memang kurang jelas? ada. Kalau memang sampelnya terlalu kecil, petugas enumeratornya itu silakan mengambil data. Petugas enumerator bisa mengambil data recalling setahu saya Bu. Recalling. Jadi misalnya sekarang bulan Oktober Bu ya, dia bisa mengambil data mundur mungkin dari Agustus dia mengambil data gitu. Jadi melakukan entry datanya itu juga bisa. Gitu. Tinggal nanti pada saat petugas enumerator kalau bilang Pak sudah bulan Oktober saya nggak bisa ngambil data lagi nih Pak. Yang bulan September atau bulan Agustusnya itu masih bisa setahu saya. Gitu. Jadi kalau memang recalling itu pun masih bisa dia. Kalau memang masih 000 ya dilengkapi aja datanya. Recalling yang penting dia mempunyai datanya. Jadi tinggal pertanyaannya kan kalau wawancara kan biasanya Pak data produksi bulan Oktober berapa? Sekian, 20 kilo. Bulan kemarin nggak kita nanya mundur tuh Bu. Recalling. Nggak apa-apa. Validator yang mengisi di dalam aplikasi nanti enumerator tetap datanya. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalnya kayak kemarin dari kabupaten lain, dia nyampaikan data sampling yang diambil oleh enumerator itu kecil, tapi dia punya data produksi hasil binaan dari dinas Bu. Seperti itu, dinas melakukan produksi nih, binaan untuk pelaku usaha. Nah ini, iya bisa nggak saya input ke dalam aplikasi satu data? Kalau petugas validator tidak bisa, yang bisa itu hanya petugas enumeratornya. Jadi kita minta petugas enumeratornya yang mengisi datanya. Kalau memang, tapi intinya belum terdaftar Pusika Bu, gimana? Tinggal difoto saja Bu, foto KTP-nya, difoto, itu didaftarkan Pusika terlebih dahulu. Kalau blok umumnya valid, yang tadi saya bilang Bu, udah diisi blok umum sesuai KTP, lokasi usahanya udah diisi gitu Bu ya, lokasi. Iya, dia sudah diisi, terus diklik blok umum valid. Blok khususnya ini belum kita lakukan validasi data, itu nggak masalah. Selama blok umumnya sudah valid, dia sudah bisa langsung pengisian data produksi, melakukan pengisian data produksi. Nomor khususnya di atas muncul ya saya. Jadi begitu sudah data valid, kita bisa klik datanya Bu. Data kartu sukanya itu kita bisa klik. Jadi kita kartu suka digital lah ya. Itu bisa klik. Jadi tidak harus kalau memang enumerator bilang saya sudah daftarkan Pusuka, tapi tidak bisa melakukan produksi karena Pusukanya belum divalidasi. Nah, itu tinggal dilihat aja rekapannya. Kalau blok umumnya sudah valid, dia sudah bisa langsung isi data produksi. Kalau tidak valid berarti ada data yang tidak sesuai dengan Dukcapil. Mereka harus perbaiki. Seperti itu. Jadi ini ya, Bapak Ibu melakukan validasi bulanan, terus bisa dilakukan kalkulasi agregat. Ini kapan saja sebenarnya bisa. Saya pun siap mau ada kegiatan di provinsi ini, download, kalkulasi dulu, download. Ada kegiatan di sini, kalkulasi, download, seperti itu. Jadi kapan aja bisa. Dan kita lanjut lagi boleh? Aplikasi desktop, lanjut. Ini alurnya, lanjut lagi aja. Lanjut lagi. Nah ini kalau di aplikasi desktop dia tidak ada data harga,
Hanya, oh tanya. Iya lanjut lagi boleh. Lanjut lagi. Ya, silakan yang mau nanya ibu di belakang. Yang tadi minta tolong diulang kalau yang L tadi gimana? N populasi N besar. Oh, N populasinya ya? Yang di atas coba? Agregat akhir. Iya, kalkulasi agregatnya. Nah ini ya, ini ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu sudah coba melakukan kalkulasi agregat belum sekarang? Dimasukin aja aksesnya ke dalam aplikasi. Jadi pilih menu pendataan, kemudian di situ ada kalkulasi agregat. Diklik kalkulasi agregat, dia nanti akan muncul yang UP bulanan, seperti itu. Nah, Sudah Bu. Apa nama ya jadinya? sambil diikuti aja. Ya kalau N-nya 0 terus ada N sampel muncul. Maksudnya nolnya itu harus gimana tadi? Supaya Kalau 0 nggak bisa Bu. Tanya invalid. Jadi kalau yang di samplingnya, kalau data produksi atau data bahan baku atau dua-duanya 0 itu invalid. Nah kalau di kalkulasi agregat ini, pada saat kita melakukan klik kalkulasi agregat, kadang N-nya ini Bu yang error, Bu N besarnya. Ada yang 1, ada yang 0, N besarnya ini error. Jadi tapi tidak khawatir, nanti Ibu download convert ke Excel ya, di convert ke Excel saja. Nah kemudian N besarnya itu disesuaikan dengan data populasi hasil kesepakatan itu Bu, disesuaikan. Caranya gimana? Ada Ngerti nanti. di Excel itu Bu. Tahu nggak Kak Bu? Di convert ke Excel boleh atas lagi. Apa Kak? Di atas lagi tampilannya boleh. Ditampilkan. Nah ini, Nah, jadi itu kalau Mas. convert ke Excel kita kan kalau kalkulasi yang merah itu kan untuk menghitungkan Bu ya, untuk munculkan Iya. datanya. Kalau kita mau convert ke Excel tinggal klik yang hijaunya saja Bu. Nah itu loh Bu. Iya, Iya. itu kita download dia masuk ke mana? Masuk ke dalam file Excel. Kalau yang merah itu nanti menghitung di bawah dan terkoneksi dengan aplikasi desktopnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengestimasi, kita mau hitung untuk tadi siapa yang nanya ya? Katanya Bapak Enda kan selalu nanya itu data produksi per bulan gitu kan Bu ya? Iya. Itu kita gimana biar bisa dapatnya? Sebenarnya dari aplikasi satu data ini bisa. Yang penting data sampling bulanannya masuk, Bapak Ibu melakukan validasi, ya kan? Kemudian melakukan kalkulasi agregat. Setelah itu convert ke Excel, download ke Excel. Jadi tadi saya nggak tahu lupa tadi dari kabupaten mana itu, Ibu ya? Dari kabupaten mana Bu? Pamekasan ya. Nah itu. Jadi bisa Bu. Kalau memang data sampel yang masuk ke dalam aplikasi satu data ini banyak, divalidasi langsung dikalkulasi. yang masuk satu data itu 237, iya. Jadi kalau nggak salah data yang waktu itu kita Prapalnas ya, bulan April di Jawa Timur itu ada 7.680-an total seluruh Jawa Timur. Ini data dari Kusuka sudah kita overlay, kita gabungkan dengan data usulan dari Bapak Ibu dari dinas. Jadi dari data Kusuka yang tidak valid, yang oh ini bukan UPI, ini tidak